Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Sudah sarapan semua ya? Belum. Nanti kantinnya buka habis misa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, saya harap tidak ngantuk ya pagi ini ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pegang HP. Ada HP? Punya handphone? Jangan dikeluarkan dulu ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ingat kalau di handphone itu ada tombol yang namanya reset. Nggak tahu? Saya kasih tahu nih, daripada ngantuk lihat gambar nih. Saya punya gambar tombol reset. Sudah pernah lihat belum? Coba ditampilkan gambarnya. Nah itu. Ada yang punya tombol reset di HP-nya? Pada bingung ya. Ya nggak beginilah gambarnya. Tapi kan ada ya. Saya tuh mau memulai renungan saya dari tombol ini, reset ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau buka handphone, nanti ya jangan sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pasti akan menemukan di pengaturan tombol reset. Ataupun kalau dipencet ya, tombol di handphone, di samping handphone itu akan muncul juga ada restart ya. Nah, reset atau restart ini lagi nanti ini fungsinya beda-beda. Ya, kalau kadang-kadang kalau restart itu kalau cuma membetulkan error sederhana ya, stuck itu mungkin bisa dengan restart. Tapi kalau reset ini biasanya ke pabrikan, ke setelan awal pabrik. Jadi kita sudah install banyak-banyak tuh di handphone kita ya. Kadang-kadang kita sudah masukin data-data ya, buka internet, banyak virus masuk, banyak data-data yang kacau balau, lalu kemudian juga banyak gangguan-gangguan dari berbagai macam ya aplikasi yang kita pakai. Nah, kemudian kan error itu kadang-kadang. Nah, biasanya tombol reset pabrik itu atau factory reset itu tujuannya adalah mengembalikan ke pengaturan awal ya, mengembalikan ke pengaturan awal itu. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari kalau pernah melakukan itu ya, Bapak, Ibu pasti sudah sangat mengerti apa yang saya maksud ya. Mengembalikan ke setelan awal, pabrikan. Jadi semua data-data atau aplikasi yang membuat error atau bahkan virus itu bisa hilang dengan adanya seperti itu. Saya mulai dari sini, kenapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah suatu ajakan
yang tentu saja dibahasakan dalam Injil yang pada waktu itu tidak ada handphone, tidak ada alat canggih, mungkin membahasakan dengan hal-hal yang pada waktu itu kita ingat dengan bahasa teologis adalah pertobatan. Masuki Advent yang kedua, Injil yang dipakai di sini adalah permulaan dari Injil Markus, yang dimana Yohanes tampil dengan mengatakan pertobatan. Pertobatan itu menunjukkan pada suatu kembali lagi, menjadi murni lagi, menjadi riset awal lagi, ya. Pengaturannya diatur lagi kembali ke awal ketika kita itu dilahirkan, diampuni juga dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya, virus-virusnya, semuanya dikembalikan ke awal lagi. Seperti handphone tadi yang diriset kembali ke pabrikan tadi, kita pun diajak oleh Yohanes Pembaptis ini kembali untuk dibuat sebagai awal kita diciptakan, kita dilahirkan itu. Maka hal yang menarik di sini sebenarnya dalam Injil ini adalah kata-kata yang dimulai oleh Markus sendiri dalam tulisannya ini, yaitu bahwa inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Kata permulaan itu mengingatkan kita ketika kita membaca kitab Kejadian. Pada mulanya atau pada awalnya ketika penciptaan itu mulai dibuat oleh Allah. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, manusia dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah yang namanya itu kehidupan yang kita rasakan sekarang. Nah, penciptaan itu atau pada mulanya itu, kalau kita mendengar kata itu, ingatan kita itu akan kitab Kejadian itu, yang mulanya Allah menciptakan bumi dan juga manusia. Bumi dan manusia ini diciptakan juga yang oleh Allah itu dari hal yang kita nanti akan dengarkan, yaitu adalah dari tanah. Dan tentu kalau kita mendengarkan pada hari ini Injil Yohanes mengatakan berseru-seru di padang gurun, kita akan mengingat juga bahwa Yohanes ini dengan pertobatan mengajak kita kembali ke riset pabrikan itu, kembali ke awal, maka dia itu memberikan contoh. Sebenarnya yang digambarkan di sini yang lebih menarik lagi adalah bukan hanya sekedar ajakannya, tetapi cara hidupnya. Cara hidup dan sikap Yohanes ini yang ditampilkan dengan singkat. Yaitu kalau kita dengarkan, ia datang di padang gurun. Ketika orang itu memilih hidup bersama-sama, hidup di desa ataupun di kota dengan berbagai macam kehidupan sosialnya, dia memilih tinggal di padang gurun. Dan kemudian tidak hanya itu, makanannya adalah belalang, minumannya madu hutan, dan dia memakai kulit unta dan ikat pinggang kulit. Bulu unta dan ikat pinggang kulit. Yang sementara yang lainnya itu makanannya ya roti gandum, minumannya juga biasa, ada anggur juga, ada air juga. Dan makanannya bukan hanya belalang saja, ada banyak makanan yang lain yang lebih enak daripada belalang. Dan bahkan juga pakaiannya tidak sekasar itu, bulu unta dan juga kulit, tetapi juga ada yang halus-halus, ada yang dari kain, ada yang dari benang dan sebagainya. Apa yang terjadi dalam perkataan ini yang ditulis oleh Markus ini, bahwa Yohanes itu memilih suatu sikap pilihan hidupnya yang pada waktu itu berbeda dengan pilihan yang lainnya. Nah, pilihan hidup ini yang melawan arus zaman pada waktu itu, yang kita sebut juga arus yang membuat orang itu bisa kembali masuk pada suatu lubang hitam atau yang disebut juga dengan kesalahan, dosa-dosa dan kerapuhan itu. Yohanes mengambil jalan yang lain, memilih jalan yang baru, memilih jalan yang tentu saja berbeda dengan yang lainnya. Inilah yang membuat orang itu kenapa datang dari seluruh penjuru Yudea datang ke situ. Karena ada orang aneh menurut mereka itu. Kok bisa ada yang begitu? Mereka berbondong-bondong. Tetapi bukan sekedar kata aneh yang mereka lihat, tetapi orang ini kemudian dengan dayanya, karismanya mengajak orang untuk bertobat kembali kepada pabrikan awal itu. Nah, yang menarik pertamanya adalah cara hidupnya, pilihan hidupnya itu yang melawan arus zaman. Nah, kata melawan arus zaman ini pada saat ini atau pada zaman sekarang orang mungkin berpikir melawan segala kemajuan teknologi, tetapi bukan itu. Yohanes mengambil pilihan hidupnya yang berbeda, itu mau menunjukkan sikap yang rendah hati, kerendahan hatinya.
kalau kita lihat apa yang digambarkan tadi, makan dari belalang, minumnya madu hutan, pakaiannya dari bulu unta, itu adalah satu sikap yang lain dibandingkan yang sesuatu yang besar, yang satu yang membuat dia menjadi lebih menonjolkan diri. Dan bahkan dia mengatakan ketika sudah banyak orang yang menjadi pengikutnya, nanti bukan saya yang harus diikuti, nanti ada dia yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah suatu pilihan sikap yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis dan tindakan yang dilakukannya yang menunjukkan kerendahan hati. Maka ajakannya untuk bertobat, lalu kemudian keinginannya untuk mengajak orang bertobat ditunjukkan lewat sikap dan tingkah lakunya dengan perkataan dan perbuatannya itu. Sikap kerendahan hati inilah yang tadi kita ingat pada saat Injil pertama ini dikatakan pada mulanya. Karena kerendahan hati ini kalau dalam bahasa Latin, kalau bahasa Inggrisnya adalah humility, bahasa Latinnya itu adalah humus. Bapak Ibu tahu humus? Ini gambar humus saya kasih tahu nih, biar nggak ngantuk. Nah itu humus ya. Humus itu apa? Itu adalah tanah ya. Tanah yang di dalamnya itu mengandung berbagai macam nutrisi ya, yang sangat bagus ketika ada tanaman tumbuh di situ. Humus ini mengingatkan kita tadi pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan manusia dari humus. Maka kata kerendahan hati yang di sini yang ditunjukkan oleh Yohanes melalui perbuatan dan kata-katanya itu, yaitu adalah mau menunjukkan humus ini, pada mulanya ini. Pada mulanya atau humus, manusia itu diingatkan bahwa dia akan kembali ke tanah seperti awal diciptakan. Dan ketika manusia mengingat ini, maka dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan dirinya juga di hadapan sesama. Dan kemudian ketika dia menjadi humus ini, humus itu adalah tempat di mana tanaman lain itu bisa tumbuh subur. Ketika orang sudah merendahkan hatinya, ketika orang sudah menundukkan di hadapan Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa tumbuh. Bukan menjadi layu, bukan menjauh, bukan malah mati yang ada di sekitarnya atau ada berada di dalam dirinya. Nah itulah humus. Nah kata ini menunjukkan juga pada mulanya itu. Ketika manusia diriset awal oleh Allah itu dalam bentuknya manusia dari debu itu dan kemudian menjadi manusia sekarang ini harus menghilangkan dari segala kesombongannya, dari keegoannya dan harus menundukkan di hadapan Allah. Maka butuh pertobatan, butuh riset, butuh dikembalikan lagi ke setelan pabrikan ya. Kita sudah banyak error mungkin dengan berbagai macam aplikasi yang kita pencet. Dengan sikap dan perbuatan kita, maka dasar dari untuk kembali ke awal itu karena berbagai macam kesadaran akan banyak error dalam hidup kita. Dan kita seolah-olah dikembalikan lagi untuk menjadi humus. Untuk melihat kita dan diri kita yang adalah debu dan tanah dan kembali lagi ke situ ketika awal penciptaan itu. Dan pertobatan itu juga akhirnya mengajak kita untuk menjadi humus yang nantinya akan menjadi tanaman yang ada di sekitarnya subur. Maka ajakan Yohanes Pembaptis itu menjadi sangat realistis pada hari ini untuk mengajak kita, kalau kita sudah diriset, kita bertobat, ketika kita sudah kembali ke setelan pabrikan kita, tidak error lagi, maka tuntutannya adalah kalau kita menjadi humus, maka kita harus subur. Subur itu bukan hanya menyuburkan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita bisa menjadi subur. Keluarga kita senang, keluarga kita happy, keluarga kita juga akhirnya juga melihat apa yang kita lakukan itu menjadi subur juga, menjadi tumbuh lagi dan memberikan buahnya juga. Maka humus ini menjadi satu kata kunci yang penting kita ambil setelah riset tadi. Ada riset, maka kemudian kita dikembalikan dalam pertobatan kita, maka apa yang menjadi buahnya orang lain bisa tumbuh. Maka ciri-cirinya kalau kita bisa menjadi humus itu, banyak orang di sekitar kita juga menjadi lebih tumbuh lagi, menjadi lebih happy lagi, menjadi lebih gembira lagi, menjadi lebih bersemangat lagi.
kita dijadikan trigger untuk orang-orang bisa bertumbuh dan berkembang. Bukan sebaliknya, layu, mati, kering, dan sebagainya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan saudara-saudari, agar setelan pabrik kita dalam pertobatan yang mungkin sudah kita lakukan dalam pengakuan dosa, kita diriset, diingatkan kembali, kita ini debu, kita ini adalah humus. Humus yang juga akhirnya debu ini mampu bisa menumbuhkan hal-hal yang baik. Orang-orang yang di sekitar kita bisa menjadi lebih tumbuh lagi. Semoga pertobatan kita membawa kita pada kebaikan untuk sama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadu orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Santo Yohanes Pembaptis diutus Allah Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat dengan mengajak segenap umat untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita membuka diri akan panggilan keselamatannya dan berdoa.